Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Salsabila. Saya berasal dari kelas IKMC dengan NIM 1112824291111. Dan di sini saya akan membuat video mengenai tutorial pengisian lembar reba sebagai pengganti UTS mata kuliah ergonomi. Yang dimana ini terbagi menjadi dua, ada bagian A, di bagian neck, trunk, and legs, sama di bagian B itu ada arm and wrist analyze. Jadi untuk di step pertama ini kita menentukan em, posisi dari leher si operator. Yang dimana di sini saya mengambil foto dari kasir Indomaret. Setelah saya ukur menggunakan aplikasi Angulus, didapatkan sudut sebesar 46,37 derajat. Yang dimana kalau misalnya dia itu posisinya 46,37 derajat, berarti dia berada di posisi ini kan. Karena dia udah lebih dari 20 derajat. Kalau dia 20 derajat lebih, berarti dia plus 2. Itu kalau bagian ke depan. Terus kalau dia ke belakang, itu juga plus 2. Nah, tapi ini jangan kita langsung isi plus 2. Kita lihat dulu di sini ada adjust-nya. Adjust itu penambahan nilai. Nah, kalau misalnya if neck is twisted, kalau twisted itu dia kayak gini. Kalau dia ada gerakan seperti itu, berarti dia plus 1. Terus kalau if neck is side bending, kalau side bending itu kayak gini, itu juga plus 1. Yang dimana kalau dari foto tersebut tidak ada penambahan atau adjust-nya ini, jadi ini kita tetap tulis plus 2 di sini. Terus untuk step kedua, ini locate trunk position, yang dimana dari aplikasi Angulus tadi didapatkan bahwa terdapat sudutnya sebesar 8,26 derajat, yang dimana kategori ini berada di kategori plus 2 yang ini, karena dia posisinya di antara 0 sampai 20 derajat, berarti plus 2. Terus jangan lupa untuk melihat adjust atau penambahan nilainya. Kalau if trunk is twisted, kalau twisted berarti dia kayak gini, ke kanan ke kiri. If trunk is side bending, berarti dia kayak gini. Itu dia plus 1. Sedangkan kalau dari foto ini, itu tidak ada terlihat gerakan baik itu twisted maupun side bending. Jadi untuk step 2, kita tulis untuk poinnya itu tetap plus 2. Oke, selanjutnya untuk legs atau kakinya, ini kita lihat di bagian ini. Ini kakinya itu masih tampak lurus atau dua-duanya lurus, dia berarti poin plus 1 ini. Karena dia tidak ada tekukan seperti di posisi 2 ini kan, dia masih termasuk lurus, tetapi dia ada adjust-nya di sini. Karena dia posisinya agak sedikit menekuk di bagian sini, itu besar tekukannya itu sebesar 16,31 derajat, yang dimana itu masih di antara 30 sampai 60 derajat, berarti dia at plus 1. Tambah plus 1 berarti poinnya, ini tadi kita dapat plus 1, terus ditambah juga plus 1, berarti untuk poin legs-nya ini kita mendapatkan poin 2. Oke, selanjutnya untuk step 4, look up posture score in table A. Jadi, setelah kita mendapatkan poin dari step 1, step 2, maupun step 3, kita langsung masukin skornya ini ke tabel A. Yang dimana kita mendapatkan skor neck-nya tadi atau lehernya itu dapat 2, berarti kita lingkarin yang bagian 2 ini. Terus untuk leg position-nya kita juga dapat 2, berarti kita lingkarin juga 2 di bagian sini. Sama trunk position-nya juga kita mendapatkan poin 2. Berarti di bagian trunk posture score-nya ini dapat poin 2. Terus kita tinggal tarik garis aja, terus kita tentuin nilai tengahnya nanti. Tarik, tarik, berarti nilai tengahnya kita mendapatkan poin 4 di sini.
4 ya. Berarti untuk step 4 di tabel A kita em, mendapatkan nilai 4. Oke, untuk step 5 ini adverse atau low score. Yang dimana itu berat beban dari si operatornya ini atau orang yang menjadi kasir ini. Nah, untuk bebannya sendiri, ini karena dia menjadi kasir, ini bebannya nggak terlalu berat kan? Atau dia di bawah 11 lbs. Yang dimana kalau misalnya dia berada di kurang dari 11 lbs, kita dapat skornya di sini 0. Berarti di sini 0 skornya. Terus untuk step 6 itu skor A, berarti ini kita jumlahin dulu ya, 4 plus 0 itu berarti dapat 4. Berarti skornya dari ini skor A ini kita dapat 4 di sini. Terus kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu step 7, yang dimana step 7 ini untuk tahu upper arm positionnya. Dari aplikasi Angulus, kita dapat kalau upper arm-nya ini dia posisinya dalam posisi lurus ya, atau dalam keadaan normal. Itu berarti di sini plus 1, atau dia di kisaran 0 sampai 20 derajat. Karena di sini tidak ada perubahan dari upper arm-nya. Jadi untuk skornya itu plus 1. Tapi jangan lupa buat dilihat adjust-nya. Kalau if shoulder is raised, terus kalau if upper arm is abduct, kayak abduct tuh dia menjauhi dari badan kita, berarti dia posisinya kayak gini. Tuh, itu plus 1. Terus if arm is support or person is learning, kalau misalnya dia dalam keadaan posisi seperti ini, terus di bawahnya ini ada meja atau ada sandarannya, itu berarti dia minus 1. Sedangkan kita lihat, dia ini nggak ada penambahan ya, dia nggak raise atau dia juga nggak abduct, terus juga dia nggak ada bagian penumpunya. Berarti untuk skor dari step 7 atau upper arm ini skornya ini tetap plus 1 atau 1. Selanjutnya, step 8 itu nentuin lower arm position. Kalau tadi udah upper arm, sekarang lower armnya. Dan didapatkan dari aplikasi Angulus tadi, sudutnya itu sebesar 63,56 derajat. Yang dimana posisi ini berarti dia berada di bagian plus 1. Karena ini antara 60 sampai 100 derajat kan. Sedangkan kalau dia plus 2 ini di kisaran 100 derajat dan ini juga 0 sampai 60 derajat ke bawah. Nah, jadi ini nggak ada adjust, jadi ini untuk skornya tetap kita langsung aja plus 1 karena dia tidak ada penambahannya. Terus untuk step ke-9 ini look at wrist position. Nah, untuk wrist position ini sebenarnya ini objektif aja gimana kita cara ngelihatnya. Kita ngukurnya tahu gimana. Terus ini kalau adjustnya atau penambahannya, if wrist is bent from midline or twisted. Dia tuh kayak kalau misalnya ini kan gini nih posisinya. Kalau adjustnya tuh berarti dia ada posisi gini. Sedangkan kalau misalnya posisi salaman gitu, ini kan posisinya posisi salaman tuh. Berarti dia ada adjustnya atau dia ada plus satunya. Dan untuk sudutnya sendiri, ini dia nggak terlalu ini kan nggak terlalu lebar atau dia sudutnya nggak terlalu besar gitu, berarti ini kita berada di posisi plus 1. Atau dia di kisaran 0 sampai 15 derajat. Berarti plus 1 untuk risk score-nya itu kita mendapatkan poin 2. Selanjutnya, look up posture score in tabel B. Jadi selanjutnya kita itu ngelihat tabel B kayak kita ngelihat tabel A tadi. Yang dimana untuk tabel B ini, lower arm-nya kita dapat poin 1, terus risk-nya kita dapat poin 2, dan upper arm scoring-nya kita mendapatkan poin em, 1 juga. 1. Terus kita tinggal tarik garis dan menentukan em, nilai tengahnya. Berarti kita ketemu nih nilai titik tengahnya itu 2. Berarti untuk tabel B kita mendapatkan poin yaitu sebesar 2.
Nah, terus untuk step ke-11 itu add coupling score atau dia itu kayak, gimana sih kita ngelihat dari operator ini. Apakah dia tampak good posisinya atau bagus, atau dia fair atau poor. Kalau menurut perspektif saya, ini dia fair atau kayak oke-oke aja gitu, tapi dia nggak yang baik banget dan juga dia nggak yang buruk banget kan posisi dari operator ini. Jadi ini kita +1 aja, coupling score-nya +1. Jadi, untuk step 12 itu penjumlahan dari step 10 sama step 11, berarti kita mendapatkan skor sebesar 3. Skor B-nya 3. Oke, untuk step 13 itu activity score, yang di mana ini, ada adjust atau penambahan, dia +1 kalau misalnya dia, melakukan itu lebih dari 1 menit, gitu, per satu. Terus dia +1 juga kalau misalnya dia mengulangi gerakan itu dalam 4 kali, dalam 1 menit. Kayak dia posisinya tuh ngangkat satu barang tuh 4 kali gitu dalam 1 menit, itu dia +1. Terus +1 juga kalau misalnya dia, ada perubahan pas dia ngangkat barang itu juga +1. Nah, biasanya kalau misalnya berada jadi kasir gitu kan, kita ada perubahan tuh dari megang barang, misalnya kita mau lagi bungkus sama kita mau ngasih ke orang, itu ada perubahan kan dalam kita mengangkat barang tersebut, itu berarti kita bikin sini skornya +1. Berarti untuk activity score-nya kita bikin +1. Nah, untuk tabel C-nya ini dilihat dari skor B sama skor A yang kita udah dapetin tadi. Kita dapat kan tadi skor A-nya itu 4, berarti kita buletin skornya A-nya 4, terus skor B-nya juga kita mendapatkan 3. Kita tinggal tarik garis lurus, ketemu berarti tabel C-nya itu 4. 4. Nah, jadi final rebus score-nya itu 4 tambah 1 berarti 5. Oke, jadi untuk 5, untuk skornya itu kita bisa lihat dari kolom di bawah ini ya. Nah, dan untuk skornya ini kita dapetin kalau poin 5 itu berarti dia 4 sampai 7, itu dia ada medium risk, terus further investigation, change zone. Jadi dia kayak dianjurkan buat segera melakukan adanya perubahan karena dia mempunyai resiko yang sedang gitu. Oke, jadi mungkin segitu aja tutorial cara pengisian dari paper reba ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dari kata maupun pengucapan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.